Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya adalah Yoga Perkasa Didi dari Prodi Informatika dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu basis data. Jadi, basis data sendiri adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya bermacam-macam informasi yang tersusun secara sistematis agar dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan user ataupun admin. Jadi, simpelnya, bayangin aja kalau Budi punya sebuah lemari. Rak paling atas dari lemari tersebut berisi baju. Rak nomor 2 berisi celana, dan rak terakhir berisi sepatu. Tentunya, tujuan kita memisahkan barang-barang tersebut adalah karena kita ingin mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan. Sekarang, coba kita bandingkan logika lemari tadi dengan contoh simpel data ini. Kalau dilihat, cukup mirip kan? Setiap kolom memiliki atribut atau nama dan juga berisi value yang sesuai seperti atribut masing-masing. Sama halnya seperti lemari yang mempunyai rak dan berisi kebutuhannya masing-masing. Pengelompokan ini juga dapat membantu kita dalam memilih kolom atau kebutuhan yang kita inginkan tanpa harus kesulitan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan pemrosesan file tradisional. Pemrosesan file tradisional adalah metode pengelolaan data di mana biasanya data disimpan dalam file terpisah dan setiap aplikasi memiliki program tersendiri untuk mengakses file tersebut. Contohnya seperti file tipe teks yang biasanya diakses menggunakan Microsoft Word. Lalu ada CSV dan XLSX yang biasanya diakses menggunakan Excel dan juga biner yang biasanya diakses tanpa menggunakan sistem manajemen basis data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelemahan dari pemrosesan file tradisional. Jadi yang pertama, kesulitan dalam mengakses data. Jika pengguna membutuhkan laporan yang mengharuskannya menggabungkan data dari berbagai file, tentunya mereka akan mengakses data tersebut dengan aplikasinya masing-masing, yang tentunya tidak efisien dan juga memakan waktu. Yang kedua, yaitu kurangnya keamanan dan juga kontrol akses. Dalam hal akses, tentunya kita akan sangat sulit diterapkan, mengingat pengguna lain yang mempunyai akses dapat melihat dan mengubah isi file tanpa batasan. Yang ketiga, yaitu kesulitan dalam pemulihan data. Jika file hilang atau korup, pemulihan data tentunya akan sulit tanpa adanya fitur backup otomatis yang ada di aplikasi atau program DBMS modern. Yang terakhir, ada duplikasi dan inkonsistensi data. Saat kita mengsave atau menyimpan data dalam beberapa file, tentunya dapat menyebabkan duplikasi dan menghabiskan ruang penyimpanan. Itulah mengapa DBMS sangat berguna dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan DBMS, data dapat disimpan dalam tabel yang terstruktur dan saling terhubung melalui relasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah solusi bernama DBMS atau Database Management System. DBMS sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, mengubah, dan mengakses database dengan mudah serta terstruktur. Kita sebagai user juga bisa menjalankan operasi CRUD atau yang biasa dikenal sebagai create, read, update, dan delete melalui program DBMS. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan basis data melalui DBMS. Yang pertama tentunya untuk mengurangi penduplikasian data. Dengan DBMS kita tidak perlu menyimpan data berkali-kali di berbagai aplikasi. Cukup sekali simpan dan gunakan relasi antar tabel untuk mengaksesnya. Yang kedua, tentu saja tentang kemudahan akses dan juga pemrosesan data. Dengan SQL, kamu bisa mengambil, mengurutkan, atau menggabungkan data dari berbagai tabel hanya dengan satu query melalui perintah join. Yang ketiga adalah kemudahan backup data. Dengan sistem seperti SQL, kita dapat menggunakan sistem backup yang dapat memudahkan kita dalam menyimpan data agar dapat meminimalisir rasa depresi kita saat kehilangan data ataupun datanya lagi korup. Yang keempat, yaitu keamanan dan kontrol akses yang lebih terjamin. Mengingat DBMS sendiri menyediakan sebuah fitur autentikasi dan juga otorisasi yang tentunya memudahkan kita dalam mengatur siapa saja yang dapat membaca, menulis, dan juga menghapus data tertentu. Walau dinilai lebih aman dari pemrosesan data tradisional, DBMS juga memiliki resiko yang cukup valid, seperti yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan server yang cenderung mahal, terutama jika kita menggunakan seperti Oracle atau SQL Server. Itu pun belum lagi dengan biaya server dan juga tenaga ahlinya.
Yang kedua yaitu dari resiko keamanan, dan BMS itu memiliki resiko serangan cyber seperti SQL injection. Itu pun bila pengembang tidak mengamankan query dengan benar. Dan yang paling besar adalah kehilangan data akibat kesalahan manusia, atau yang bisa disebut sebagai human error. Seperti admin yang melakukan kesalahan serius dengan menghapus tabel tanpa backup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus hidup basis data. Siklus hidup basis data sendiri ada 5, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Jadi ini tuh tahap awal buat mengidentifikasi kebutuhan sistem. Jadi kita sendiri sebagai user atau admin mencari tahu masalahnya, terus siapa yang bakal pakai database, terus data apa aja yang bakal dibutuhin. Nah, yang kedua itu ada perancangan atau desain. Nah, setelah tahu kebutuhannya, kita tuh bikin desain struktur database. Jadi ini tuh termasuk nentuin tabel, kolom, tipe data, relasi antar tabel, terus biasanya tuh make ERD atau Entity Relation Diagram buat bantu visualisasi. Tujuannya tuh sebenarnya simple, untuk ngebuat struktur database yang terorganisir dan juga efisien. Yang ketiga tuh ada implementasi. Jadi di tahap ini, desain yang udah dibuat diwujudkan jadi database nyata. Biasanya pakai SQL atau tools database kayak MySQL, PostgreSQL, atau SQL Server lain. Lalu kita bikin tabel isi data awal dan juga mengatur hak akses pengguna. Tujuannya tuh simple, kita harus membangun database sesuai desain dan juga siap digunakan. Lalu ada operasi atau pemakaian. Setelah database jadi, mulai deh dipakai sehari-hari. Jadi pengguna tuh bisa menambah, mengubah, menghapus, atau mengambil data sesuai izin yang udah diatur. Bisa juga bikin laporan atau analisis data dari sini. Tujuannya tuh simpel, yaitu memanfaatkan database buat aktivitas operasional. Nah, yang terakhir tuh ada pemeliharaan, atau biasa disebut sebagai maintenance dan juga monitoring. Jadi, database itu harus dirawat dan juga dipantau biar tetap optimal. Ini juga termasuk backup data, perbaikan bug, dan juga optimasi query, atau upgrade sistem lah, kalau ada kebutuhan baru tentunya. Tujuannya tuh simple, untuk memastikan database tetap aman, cepat, dan juga relevan. Sekian pembahasan saya mengenai database dan juga kelemahan, keunggulan, dan juga life cycle-nya. Saya Yoga Perkasa Didik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.